Kalau Anda mengatakan, Ustadz, kenapa Allah nggak ciptakan yang baik-baik aja semua? Kenapa harus ada yang buruk? Ya Allah sengaja ingin menguji hambanya. Kita patuh nggak secara totalitas? Dan kadang-kadang yang kita anggap buruk itu kalau tidak ada, nanti yang baik ini tidak terlalu maksimal kita menikmatinya. Sebagai contoh misalnya, sehat dan sakit. Coba kalau tidak ada sakit sama sekali. Misal contoh, mungkin sehat itu untuk kita syukuri secara persentase mungkin antara 60-70% saja. Tapi kalau ada sakit, kita bisa menikmati dan mensyukuri sehat itu 100%. Sebagai contoh misalnya, bayangkan kalau kita hidup 50 tahun tidak pernah sakit. Kita nggak tahu nilainya sehat itu. Tapi kapan satu waktu kita sakit, lalu di depan mata kita meriang, demam. Di depan mata kita ada orang lagi minum air dingin, air es diteguk sama dia. Enaknya ya kalau kita sehat gitu ya. Sehat sakit pun Allah ciptakan sebenarnya untuk mendatangkan pemahaman kalau ini nikmat loh. Karena kalau tidak ada jadi masalah, gitu kan? Nah seperti itu kita memahaminya. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang dianggap buruk oleh manusia sebenarnya kebaikan buat mereka. Saya lupa apakah saya pernah ingatkan waktu dulu pernah Anda mengikuti kajian kami juga, tapi ini sering saya sampaikan di pengajian. Bukankah orang-orang kalau ditanya mau capek enggak? Jawabannya pasti tidak. Mau sakit nggak? Pasti tidak, gitu kan? Mau lapar nggak? Orang pasti nggak mau, gitu kan? Tetapi kita lupa Bapak Ibu sekalian, ternyata dengan lapar maka enak makan. Ya. Sekarang kalau kita lapar, maka nasi sambal tempe saja lahap sekali kita makan. Coba kalau kita lagi kenyang, ditanya ibu bapak mau makan apa? Apa ya? Masih mikir-mikir. Bahkan mungkin kalau dia makan, belum tentu dia habiskan. Sekarang lapar ini yang dianggap buruk di mata manusia, bukankah dia sebuah perangkat yang baik supaya orang menikmati makanan? Kan gitu ya. Sekarang kalau bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau tidak pernah ada lapar, Bapak Ibu kenyang terus. Kita kan tidak tahu kapan kita mau makan. Kan gitu. Begitu juga dengan haus. Tanya, mau haus gak? Orang tidak mau haus. Padahal sebenarnya haus itu justru perangkat dan kendaraan terbaik untuk menikmati minum. Kita kalau lagi tidak haus nih, ditanya, ibu bapak mau minum apa? Minum apa ya? Panas, dingin, masih milih-milih. Tapi kalau kita haus, saya mau air es. Misal kita lagi puasa, pas buka puasa, pengen minum yang dingin-dingin dan manis. Di situ kita nikmatin benar setiap tegukannya. Belum tentu kita rasakan setiap tegukan nikmat begitu setiap harinya. Belum tentu. Hanya pada haus saja. Sekarang kalau dari pagi, Bapak Ibu tidur terus. Misal tidur, habis subuh tidur sampai malam. Contoh, anggaplah dia muslim, dia bangun sholat, tapi tidur lagi. Seharian tidur. Malam disuruh tidur lagi, mau tidur gak? Sudah enggak. Kadang-kadang kita kalau sudah di atas 30-40 tahun itu, mungkin tidurnya maksimal 6 jam. Kita nggak bisa lagi kayak anak kecil 8 jam gitu ya. Mau paksa tidur juga nggak bisa. Benar nggak? Ya, jadi memang 6 jam itu sudah maksimal. Jadi kalau kita tidur terus, anggap 6 sampai 8 jam, malam, siang misalnya, atau pagi sampai siang, sampai sore, malam suruh tidur nggak bisa tidur lagi. Tapi coba kalau dari pagi kita aktivitas, capeknya luar biasa. Malam tidur 2 jam aja, enak nggak? Nah, berarti capek itu pun sebuah perangkat yang positif, benar nggak? Makanya mulai sekarang kalau lapar, kalau haus, kalau capek, jangan bilang aduh lapar, aduh haus, aduh capek. Alhamdulillah lapar, alhamdulillah haus, alhamdulillah capek. Karena dengan itu kita rasa kenikmatan, termasuk sakit juga. Alhamdulillah saya sakit, karena dengan ini saya tahu nilainya kesehatan itu. Nah ini cara memahaminya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan baik dan buruk itu pun sebenarnya ini untuk jadi perangkat merasakan besarnya nikmat daripada nikmat yang sedang ada gitu ya. Dan kita tahu kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semuanya, itu hikmah yang paling besar dari masalah takdir gitu ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang bagi orang yang melakukan kesalahan untuk taubat. Ini juga hikmah diantaranya adanya takdir-takdir itu ya. Dan bagaimana orang bisa memunculkan sifat ya, toleransi, sifat kepedulian
terhadap orang lain. Sekarang terjadi bencana misalnya. Maka okelah mereka tertimpa sebagai sebuah ujian. Mungkin karena ada pelanggaran mereka lakukan kepada Allah gitu ya. Tapi muncul kepedulian dari orang lain. Siapa yang menggerakkan hati orang-orang lain untuk bantu kampung yang sedang bencana? Kan bisa saja Allah hapus rasa kasih sayang dalam hati mereka, mereka tidak mau bantu. Tapi ini semua orang berebut mau membantu. Sekarang Palestina dibombardir, bukankah orang seluruh dunia mau bantu? Kan itu berarti ada satu sistem yang sudah dibuat, sebenarnya semua penuh dengan hikmah. Semua penuh dengan hikmah. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian ada hal yang kita anggap baik, belum tentu baik buat kita. Ada kadang-kadang hal yang buruk, kita anggap buruk sebenarnya baik buat kita. Ini landasan hukumnya adalah pada saat Allah syariatkan jihad, perang. Kalau mau lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 216. Di Al-Baqarah 216 ini berbunyi, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya telah diwajibkan untuk kalian berperang. Tidak ada orang yang mau perang. Suruh perang orang tidak mau, gitu kan? Lalu dikatakan, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Laki-laki disuruh perang jihad. Tinggalkan istrinya, tinggalkan anaknya, tinggalkan pekerjaannya, bisa ditawan oleh musuh, bisa cacat. Ya.